Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak, salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi, modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan yang pertama ada Bapak Fasilitator kami yang sangat hebat, Bapak Sefti Purnama Nugraha. Dan yang satunya lagi ada pengajar praktik yang sangat baik yaitu Bapak Dodi Damhudi. Baik Bapak Ibu. Secara umum tujuan pembelajaran modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal di sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga modal politik. Yang keempat modal agama dan budaya. Yang kelima modal fisik. Yang keenam modal lingkungan alam. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu modal finansial. Aset yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia di sekolah adalah sumber daya yang berkualitas. Di antaranya, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua atau wali murid, komite sekolah, dan dunia usaha atau dunia industri atau kerja. Untuk pemanfaatan dan strategi aset yang pertama yaitu modal manusia, yang pertama yang kita bahas adalah pemanfaatannya, dalam pemanfaatannya di antaranya. 1. Untuk peningkatan kompetensi dan mutu sekolah. 2. Untuk kolaborasi antar warga sekolah. 3. Untuk mempromosikan atau mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Yang keempat, untuk membantu murid melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Kemudian strateginya adalah mengadakan dan mengikuti pelatihan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki serta mewujudkan visi sekolah. Aset yang kedua adalah modal sosial. Dalam modal sosial terdiri dari 1. MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. 2. PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. 3. TIG atau Ikatan Guru Indonesia. 4. KKG atau Kelompok Kerja Guru. Dan yang kelima, Kombel atau komunitas belajar. Untuk pemanfaatan dan strategi aset yang kedua modal sosial. Dalam pemanfaatannya. 1. Kerjasama dan kolaborasi demi peningkatan mutu pembelajaran. 2. Berbagi praktik baik. 3. Diskusi tentang berbagai permasalahan di dunia pendidikan. 4. Meningkatkan relasi yang luas. Dan strateginya adalah menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang positif. Aset atau modal yang ketiga adalah modal politik. Di antara modal politik ada MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Dalam hal ini menerima bantuan, MKKS ini mengeluarkan kebijakan terkait bantuan tersebut. Selanjutnya ada CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial. Kegiatan CSR yang membantu masyarakat sekitar seperti program pendidikan. Untuk pemanfaatan dan strategi dalam aset modal politik. Pemanfaatan yang pertama yaitu membantu mewujudkan program sekolah. Yang kedua mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga membantu penguatan karakter murid. Dan strategi dalam aset modal politik adalah melakukan pendekatan kepada pihak atau stakeholder terkait. Aset yang ketiga yaitu modal agama dan budaya. Aset ini merupakan aset atau kekuatan yang dapat mendukung perkembangan murid. 1. Modal agama. Di antaranya, PHBI atau peringatan Hari Besar Islam seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu, kegiatan keagamaan sekolah seperti sholat duha bersama, sholat berjamaah, mengaji sebelum pembelajaran. Selanjutnya ada modal budaya, yaitu adat daerah setempat, seperti nadran, mapagsri, sedekah bumi, dan unjungan. Untuk pemanfaatan aset modal agama dan budaya yaitu. Yang pertama, pengenalan budaya lokal. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, menanamkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Untuk strateginya yaitu dapat mengintegrasikan pengenalan agama dan budaya dalam pembelajaran. Aset yang kelima adalah aset modal fisik. Di antaranya ada ruang kelas yang cukup, ruang praktek yang memadai, perpustakaan yang lengkap, lapangan olahraga, gudang, masjid, akses jalan raya,
dan sumber air sumur. Pemanfaatan dan strategi. Untuk pemanfaatan aset modal fisik ini meliputi: yang pertama, pemanfaatan pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Dan yang kedua, pemanfaatan aset sesuai penggunaan. Dan untuk strateginya sendiri yaitu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Aset atau modal yang keenam adalah modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam sekolah adalah sumber daya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti memanfaatkan lahan sekolah, area terbuka hijau atau taman, hutan mangrove, empang atau kolam ikan, dan ada pula sungai. Selanjutnya, pemanfaatan dan strategi. Dalam pemanfaatan pada aset modal politik diantaranya dalam kegiatan pembelajaran outdoor di luar kelas, pembelajaran kewirausahaan murid, penelitian atau observasi lapangan, serta mengembangkan bakat dan minat murid. Lalu strateginya dalam aset ini adalah pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Dan aset yang terakhir yaitu modal finansial. Modal finansial ini adalah dukungan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan sekolah. Di antara aset ini ada dana BOS, PIP atau Program Indonesia Pintar, PKH atau Program Bantuan Sosial dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu, lalu ada beasiswa, BOPD atau Biaya Operasional Pendidikan Daerah atau BOS Provinsi, lalu yang terakhir ada dana komite. Pemanfaatan dan strategi. Dalam pemanfaatan modal finansial ini diantaranya: 1. Penggunaan dana sesuai dengan pembentukannya. Yang kedua, menunjang kegiatan pembelajaran murid. Dan yang ketiga, mewujudkan atau mensukseskan program sekolah yang berpihak pada murid. Lalu strategi dalam modal finansial ini yaitu transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan. Kiranya cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.